Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 A02 yang beranggotakan saya sendiri, Kalisa Rasulina, Mariani Salsabila, Windy Nur Adijah, ingin mempresentasikan sistem penilaian dalam pendidikan khusus, program tindak lanjut proses dalam pembelajaran. Pengertian remedial. Remedial merupakan suatu sistem belajar yang dilakukan berdasarkan diagnosa yang komprehensif, yang dimaksudkan untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang dialami siswa dalam belajar, sehingga dapat mengoptimalisasikan prestasi belajar. Dengan kata lain, kegiatan perbaikan yang dilakukan merupakan segala usaha yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat kesulitan belajar, menemukan faktor-faktor penyebabnya, dan kemudian mengupayakan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar ini, baik dengan cara pencegahan maupun penyembuhan. Kemudian ada beberapa pendekatan dalam pengajaran remedial yang pada akhirnya dikembangkan oleh guru ke dalam berbagai strategi pelayanan mengajar remedial, yaitu 1. Pendekatan kuratif. Pendekatan yang dilakukan setelah diketahui adanya siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran. 3 strategi yang dapat dikembangkan oleh guru, yaitu strategi pengulangan, pengayaan, dan pengukuran, serta strategi percepatan. Yang kedua, pendekatan preventif. Pendekatan yang ditujukan kepada siswa yang pada awal kegiatan telah diduga mengalami kesulitan belajar. Strategi pengajaran yang dapat dilakukan yaitu kelompok homogen, individual, kelas khusus. Yang ketiga, pendekatan yang bersifat pengembangan. Pendekatan yang didasarkan pada pemikiran bahwa kesulitan siswa harus diketahui guru sedini mungkin, agar dapat diberikan bantuan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pelaksanaan remedial. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain: 1. Adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penelitian, yang keempat pemberian umpan balik sesegera mungkin, yang kelima kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Tujuan remedial. Secara umum, tujuan pengajaran remedial tidaklah berbeda dengan tujuan pengajaran pada umumnya, yaitu agar setiap siswa dapat mencapai prestasi belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seperti telah disinggung di atas, secara khusus pengajaran remedial bertujuan agar murid-murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui penyembuhan atau perbaikan dalam proses pembelajarannya. Bentuk kegiatan remedial. 1. Memberikan tambahan penjelasan dan contoh peserta didik kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memahami penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang disajikan hanya sekali, apalagi kurang ilustri dan contoh. 2. Menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Penggunaan alternatif sebagai strategi pembelajaran akan membantu peserta didik dapat mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapi. 3. Mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Pembelajaran prinsip pengulangan dalam pembelajaran akan membantu peserta didik menangkap pesan pembelajaran. Pengulangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan media yang sama atau metode dan media yang berbeda. 4. Menggunakan berbagai jenis media. Penggunaan berbagai jenis media dapat menarik perhatian peserta didik. Perhatian memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Pengertian program pengayaan. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Pengayaan biasanya diberikan setelah peserta didik diketahui telah mencapai KKM berdasarkan hasil PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali sebagaimana pembelajaran. Prinsip-prinsip program pengayaan. 1. Inovasi.
2. Kegiatan yang memperkaya. 3. Merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya dengan memberikan proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas menggugah playful, menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Tujuan program pengayaan. Secara umum, tujuan program pengayaan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari, serta agar siswa dapat belajar secara optimal, baik dalam hal pendayagunaan kemampuan maupun perolehan dari hasil belajar. Selain itu, kegiatan pengayaan bertujuan agar siswa yang sudah menguasai bahan pelajaran lebih dahulu dari kawan-kawannya tidak terhenti perkembangannya. Dengan melakukan kegiatan yang lain, maka waktunya tidak akan terbuang sia-sia karena harus menunggu teman-temannya yang lamban. Dengan demikian, perkembangan yang terjadi dapat mencapai tingkat. Bentuk program pengayaan. 1. Belajar kelompok. 2. Belajar mandiri. 3. Pembelajaran berbasis tema. 4. Pemadatan kurikulum. Selanjutnya, sistem pelajaran tuntas. Sistem pelajaran tuntas merupakan suatu pola pengajaran terstruktur yang bertujuan untuk mengadaptasikan pengajaran kepada peserta didik sedemikian rupa, sehingga diberikan perhatian yang cukup terhadap perbedaan yang terdapat pada setiap siswa, khususnya yang menyangkut laju kemajuan atau kecepatan dalam belajar. Sistem ini diharapkan dapat membantu mengatasi kelemahan-kelemahan yang sering melekat pada pengajaran klasikal. Hanya siswa pandai yang akan mencapai semua tujuan pembelajaran. Indikator guru dalam melaksanakan pembelajaran tuntas. Yang pertama ada metode pembelajaran, yang kedua peran guru, yang ketiga peran siswa, dan yang keempat evaluasi. Pengertian akselerasi. Akselerasi adalah program pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding teman-temannya yang tidak mengambil program tersebut. Secara umum, yang pertama memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang memiliki karakteristik khusus dari aspek kognitif dan efektifnya. Adapun yang tak kalah penting adalah memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif dan efektif. Yang kedua, memenuhi hak asasinya selaku peserta didik sesuai dengan kebutuhan pendidiknya dan memenuhi hak asasi manusia peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan pendidik bagi dirinya sendiri.